Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Firdaus Bahri di playlist The Circus Band. Dan di video kali ini gua akan menemani hari-hari kalian yang bahagia selalu, semoga ya. Dan jika hari kalian kurang membahagiakan, mari duduk dengarkan gua bercerita membahas sebuah lagu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu karya dari band yang terkenal di dunia yaitu Coldplay dan lagunya yang berjudul Pipa Lapida. Dan sebelum lanjut silahkan rilekskan badan Anda ke posisi yang paling rileks, pasang earphone jika ada, dan mari kita mulai. Inilah Coldplay Pipa Lapida. Ya, salah satu lagu yang tidak asing lagi di telinga kita yaitu Coldplay yang berjudul Pipa Lapida ini. Dan lagu yang nada-nadanya membangkitkan semangat kita ini membuat gua teringat kembali ke masa kecil dahulu yang sering banget nyanyi ini lagu tanpa tahu artinya, jadi Inggris-Inggrisan aja gitu ya. Kalau lagu versi originalnya ya emang nyemangatin gitu ya nada-nadanya, tapi kali ini gue pakai backsound yang agak slow-slow biar agak mellow-mellow ya. Gua buat suara kali ini menjadi ala-ala podcast gitu ya. Oke, lanjut. Di Pipa Lapida ini menjadi salah satu lagu karya Coldplay yang paling populer sepanjang masa. Di YouTube channel Coldplay-nya sendiri, video klip ofisialnya semenjak diupload 12 tahun yang lalu telah ditonton 701 juta kali sampai gua bikin ini skrip video ini. Jadi bisa dibilang legenda juga ini lagu ya, lagu Coldplay Pipa Lapida ini yang udah dirilis 12 tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih bukan relate bahasanya ya, jadi kayak masih bagus sih suaranya gitu, jadi mantep aja gitu ngedengarnya gitu. Dan nama Pipa Lapida berasal dari bahasa Spanyol yang berarti umur panjang ataupun panjang umur. Dan kalau soal panjang umur ini gue jadi teringat ke film Godzilla kemarin ya, Godzilla King of the Monster ya kemarin yang endingnya atau enggak akan spoiler, tapi gue spoiler dikit, nanti ada Long Live the King kata-katanya yang artinya panjang umur sang raja gitu. Filmnya mantep bener ya. Ya Long Live the King karena lagu ini bertema kerajaan, mungkin sama-sama aja kali ya, sama nyambung nih sama Long Live the King sama panjang umur Pipa Lapida itu dari bahasa Spanyol, mungkin Long Live the King dari bahasa Inggris ya. Lagu ini terinspirasi dari lukisan karya seniman asal Meksiko yaitu Frida Kahlo yang bertemakan buah semangka dilukis pada tahun 1954 ya. Dan dikutip dari website resmi Frida Kahlo yaitu kahlo.org, lukisan Pipa Lapida ini adalah lukisan terakhir Frida Kahlo ya, dilukis pada tahun 1953 bersamaan dengan kesehatannya yang menurun, yang kakinya harus diamputasi karena komplikasi penyakit. Jadi ya cukup sad juga ya gitu ya. Lukisan Pipa Lapida ini penuh dengan warna-warna cerah semangka yang masih hidup dalam beberapa potongan. Ya mungkin dilihat-lihat semangkanya, warna semangka ini semakin tua semakin jadi ya. Dan ini warnanya emang agak beda gitu ya, ada matang-matang semangka gitu dan diiris menjadi beberapa potongan, ada yang diiris menjadi dua bagian, ada yang seperempat dan juga diiris menjadi bentuk bunga. Dan meski seorang Frida Kahlo ini dengan kondisi kesehatan yang tidak baik ya, bisa dibilang buruk mungkin karena kakinya harus diamputasi karena komplikasi penyakit, tapi bisa menyelesaikan lukisan Pipa Lapida ini dengan penuh semangat yang melambangkan semangat hidup dan juga tidak kenal sakit gitu ya, bisa dibilang tidak kenal sakit ya. Dan dikutip dari artikel ijlyrics.com, Chris Martin berkata dia mengalami banyak rasa sakit tentu saja, dan kemudian dia memulai lukisan besar di rumahnya yang bertuliskan Pipa Lapida. Saya sangat menyukai keberaniannya. Nah, ini gua translate aja jadi bahasa Indonesia. Buat lo yang mau lihat Inggrisnya silahkan sini baca ya. Dan yang seperti kita tahu bahwa meski dalam kondisi kesehatan yang tidak baik pada tahun 1953, Frida Kahlo berhasil menyelesaikan lukisan ini dengan pemandangan yang hidup dan melambangkan semangat hidup ya. Chris Martin ini sangat menyukai semangat hidup Frida Kahlo, jadi terinspirasi ya untuk membuat lagu Pipa Lapida ini gitu. Ya tadi sedikit sepenggal kayak apa, sepenggal sedikit
cerita tentang inspirasi Coldplay dalam menulis lagu Viva La Vida ini. Dan lanjut ke ceritanya, ke cerita belum ya. Ini satu lagi informasi yang belum gue sampaikan, lagu Viva La Vida ini dirilis pada 25 Mei 2008. Ya, salah satu lagu legenda ini memang sudah melegenda. Lagu Viva La Vida ini masuk ke dalam album Viva La Vida Our Dead and All His Friends tahun 2008 juga. Dan oke, mari kita masuk ke dalam cerita tentang lagunya ya. Isi lagunya sih ada apa sih gitu. Berkisah tentang seorang pria, kita abaikan saja sebagai Chris Martin, yaitu vokalis Coldplay yang pada zaman dahulu kala pernah menaklukkan dunia dan menjadi seorang raja. Ya mungkin namanya raja sih ya, setahu gue juga namanya raja ini ada yang baik dan ada yang buruk. Nah kalau di sini rajanya termasuk ke bagian yang buruk nih. Karena kejahatan raja itu sendiri, rakyatnya pun memberontak bagai angin yang jahat, memberontak menggedor untuk menggulingkan Chris Martin sang raja. Dan akhirnya Chris Martin pun tersadar akan kesalahan dan kejahatannya dan ingin merevolusi dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah seperti yang lo lihat di video klip yang gue tayangkan ini, versi Anton Corbijn ini, ya Chris Martin adalah seorang raja yang memakai mahkota ya, memakai mahkota seperti yang lo lihat, linglung ya, tapi memakai mahkota tapi linglung ya, raja yang linglung di jalanan kota seperti putus asa atas kehidupannya. Berjalan ke sana kemari ya, ada ke mana-mana ini, ada di apa sih? London atau apa ya? London gitu ya, koleksi gua kalau salah. Sampai kemudian Chris Martin ini menemukan sebuah bukit di pinggir pantai dan juga teman-temannya yang menghampiri dirinya gitu ya, menghampiri dirinya, dan Chris Martin akhirnya memiliki semangat hidup lagi. Dan lirik paling the best ya, kalau udah ngomongin lirik paling the best ini mungkin pendapat pribadi, kalau kata gua mah lirik paling the best di lagu ini adalah nah itu kalau gua nyanyi nanti rusak dah. Dalam lirik itu diartikan para revolusioner menunggu dan terbentuk untuk menggulingkan Chris Martin, dan akhirnya Chris pun tersadar ingin merevolusi dirinya menjadi lebih baik lagi. Jadi bisa diambil hikmahnya juga, Chris Martin ini seorang raja yang jahat ya, cerita di sini tuh. Jadi mungkin hikmahnya lu akan sadar dan ingin merevolusi diri lu menjadi lebih baik lagi. Jadi ada suatu peristiwa yang membuat lu sadar dan menjadi lebih baik lagi. Mungkin karena jahat jadi sadar gitu ya. Sadar gua kurang baik dan oh shit. Sini banyak suara burungnya semuanya. Banyak suara burung di sini, burung hias. Gua record siang-siang ini gak baik. Ya pokoknya jika ada peristiwa yang membuat si Chris Martin ini tersadar ya, kejahatannya membuat dia tersadar dan ingin merevolusi dirinya menjadi lebih baik lagi. Oh shit lah. Dan poster Viva La Vida ini wanita setengah telanjang memegang bendera Prancis membuat kesan lagu ini kental akan revolusi. Dan di kalangan pecinta franchise Assassin's Creed ya, tentunya tidak asing lagi seorang wanita membawa bendera Prancis di poster ini menggambarkan histori revolusi Prancis yang tentunya tertuang di game Assassin's Creed Unity. Jujur gue pertama kali tahu ya, bukan bocil sih, kemarin beberapa tahun yang lalu gue cermati liriknya, gue kira ini tentang perang salib gitu, tapi bukan tentang perang salib ya. Dan apa yang bisa kita ambil dari lagu ini, bahwa hidup kita ini penuh lika-liku, naik turunnya kehidupan, dan untuk melewati semua itu kita harus siap menghadapi naik turunnya kehidupan yang hanya sementara ini dan mencoba merevolusi diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan seperti itu bahasan singkat gue kali ini yang emang melantur ya, random mungkin. Yang apa yang gue pahami gue coba tuangkan di video ini, dan mungkin banyak kesalahan ya. Dan disitulah kalau memang record siang-siang di sini banyak burung hias aja. Dan tentunya pantengin terus nih channel untuk mendapatkan update-update menarik di playlist di Circus Pen yang membahas hal random yang menarik untuk dibahas ya. Baca juga artikel singkat tentang Viva La Vida ini di Instagram @thecircuspen, follow juga Instagram gua di @mrpanci. Berikan kritik dan saran untuk gua, barangkali ada salah kata ataupun salah informasi ya. Mari kita benarkan sama-sama di kolom komentar, silahkan. Dan jika lu suka konten gua ini, Circus Pen ini, silahkan like video ini. Dan jika tidak suka, silahkan dislike saja video ini. Dan tetap stay safe semuanya teman-teman, masih PPKM, dan tetap stay safe and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.